Kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah-Mu. Engkau menjadikan kami rumah-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami bait-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kami berdoa saat kami juga mendengar firman-Mu, Engkau berbicara dan Engkau mencurahkan roh-Mu, mengurapi setiap kami. Biarlah aliran sungai itu mengalir deras di tengah-tengah kami, memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Dan semua kita yang percaya berkata, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini umat Kristen di seluruh dunia yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan Yesus, mereka merayakan Pentakosta seperti kita hari ini pun merayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga merayakan hari Pentakosta dan kita berdoa Tuhan yang sudah menyiapkan berkat untuk kita semua, Tuhan mengurapi kita semua pada hari ini. Hari ini saudara akan diurapi. Hari ini saudara dipenuhi dengan urapan yang baru. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara saya ajak kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-6. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah rumah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara juga bisa membuka Alkitab maupun melihat di screen bersama dengan saya. Saudara juga dapat mencatatnya karena saya percaya setiap kali Tuhan memberikan berkat, itu harga atau itu nilainya sangat luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Satu bagian firman Tuhan lagi, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudara, di ibadah hari ini, Tuhan akan mencurahkan pengurapan, dan pengurapan ini adalah untuk kita masuk ke dalam masa peperangan rohani. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya ajak kita membaca bersama-sama. Saudara bisa ikuti juga di screen. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah ialah kamu. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah adalah saya, adalah saudara, hidup kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu di Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 untuk melandaskan firman Tuhan hari ini, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah.
Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Haleluya. Saudara-saudara, rumah Tuhan adalah saudara. Saya dan kita semua adalah bait Roh Kudus. Dan menjelang akhir dari pelayanan Tuhan Yesus, menjelang dia disalibkan, apa yang dia kerjakan? Dia sudah kerjakan di awal, ditulis dalam kitab Yohanes. Tapi dia kerjakan di akhir juga. Yaitu dia datang, dia membersihkan bait Allah. Dia menyapu semuanya. Karena dia berkata, sebentar lagi Roh Allah akan dicurahkan untuk masuk kembali ke dalam bait Allah. Saudara-saudara, selama ribuan tahun, Roh Allah tidak ada di bait Allah. Sejak zaman pembuangan ke Babel, pada waktu kemudian rumah Tuhan dipulihkan, kemudian masuk masa di mana kurang lebih 300-400 tahun, tidak ada kisah yang ditulis, tidak ada satu cerita atau bagian yang ditulis dalam Alkitab yang kita miliki, walaupun ditulis dalam kitab-kitab lainnya. Tetapi saudara-saudara, bait Allah juga di zaman Tuhan Yesus telah menjadi sarang penyamun. Dan waktu Tuhan datang, apa yang dia kerjakan adalah membersihkan bait Allah. Dan sebelum dia menyerahkan dirinya untuk membeli lunas bait Allah, yaitu saya dan saudara, dia kerjakan lagi. Dia bersihkan bait Allah. Sebagai satu perlambangan bahwa bait Allah itu harus kudus. Bait Allah itu harus bersih. Saudara-saudara, saya mengucap syukur karena apa yang ditulis di Alkitab, dikatakan waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, dia mengusir. Saudara-saudara, saya dan kita semua, kita berhak mengusir segala sesuatu dari rumah hidup saudara yang tidak berasal dari Bapa. Kenapa? Karena kita ikut apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan waktu masuk bait Allah, usir semuanya yang bukan berasal dari Bapa, diusir. Kalau kita akan lihat nanti dalam beberapa saat, apapun yang menguasai hidup kita, yang tidak pernah ditanam oleh Bapa di sorga, itu harus diusir keluar dari bait Allah. Apapun itu saudara-saudara, harus diusir keluar, harus dibersihkan, harus disapu bersih. Sebab apa? Sebab di bagian lain, di dalam kitab Yohanes, dikatakan cinta akan rumahku telah menghanguskan aku. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Cinta akan rumah Tuhan, itu di Yohanes pasal 2, kalau saudara ingin melihatnya nanti. Begitu luar biasanya kasih Tuhan, cintanya Tuhan akan rumahnya. Pada waktu dia datang, dia membersihkan, sebab firman Tuhan katakan dia sangat mengasihi. Nah, apakah yang dimaksud Tuhan adalah bangunan yang ada di Yerusalem yang sudah runtuh itu, yang sampai hari ini belum berdiri? Bukan, saudara. Yang dimaksud Tuhan, tadi kita sudah baca di 1 Korintus pasal 6 dan pasal 3, yaitu siapa? Semua katakan, bait Allah adalah saya. Katakan sekali lagi, bait Allah adalah rumah Roh Allah. Sekali lagi, bait Allah dibersihkan.
Bait Allah dikasihi Tuhan. Saudara, siapa itu bait Allah? Kita adalah bait Allah. Yang dikasihi Tuhan bukanlah bangunan yang mati ini, saudara. Ini luar biasa. Ini adalah tempat di mana kita bisa beribadah secara jasmani. Tapi saudara tetap beribadah 24 jam, 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, 365 hari dalam 1 tahun, di mana? Ini adalah bait Allah. Seluruh hidup saudara adalah bait Allah, rumah Roh Kudus. Itu yang dibaca tadi bersama-sama, yang saudara lihat 1 Korintus pasal 6 dan 1 Korintus pasal 3. Dan cintanya Tuhan akan saudara dan saya, karena Dia menjadikan saudara dan saya baitnya. Dia mau rohnya ada di dalam hidup kita. Bahkan Ayub mengatakan dia memberikan nafas hidupnya, nafas Allah sendiri, roh Allah sendiri untuk supaya kita hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini apa yang Tuhan ingin kerjakan, Dia sedang membersihkan baitnya supaya Dia dapat memenuhi baitnya dengan rohnya kembali. Nah, bagaimana Tuhan membersihkan bait Allah? Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat 2 bagian atau 2 orang yang akan menjadi contoh bagi kita semua. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, orang yang pertama akan kita lihat bagaimana Tuhan membersihkan bait Allah adalah Raja Daud. 2 Samuel 12, kalau saudara punya Alkitab, saudara juga bisa melihat 1 ayat saja, karena cukup panjang, 1 pasal, tapi saudara, saya ajak lihat 1 ayat, yaitu ayat 13. Jadi pada waktu itu, Daud telah berzina, Daud telah meniduri dan menghamili istri dari salah satu kepala pasukannya, yaitu Uria. Lalu kemudian hamil, lalu kemudian dia berusaha menutupinya, tapi tidak berhasil. Nah, datang hamba Tuhan, disuruh oleh Tuhan, Natan. Nah, Nabi Natan mendapatkan satu tugas dari Tuhan yang tidak mudah. Karena Nabi harus menghardik raja, saudara. Ini tugas yang tidak mudah. Nah, Nabi Natan datang. Nabi Natan dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Nabi Natan cerita dengan perumpamaan. Ada anak domba, cuman satu-satunya. Oh, disayang sekali. Lalu anak domba ini diambil sama orang yang punya banyak sekali kambing dan domba. Lalu Daud marah sekali, dikatakan, firman Tuhan katakan, Daud bilang, siapa itu? Demi Tuhan. Wah, kita akan menghakimi dia. Wah, ini kan hamba Tuhan dan nabi Tuhan. Maksudnya hamba Tuhan ini adalah Raja Daud, walaupun dia adalah seorang raja, tapi dia adalah hamba Tuhan. Jadi saudara pengusaha, saudara pelajar, saudara mahasiswa, saudara hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya orang yang melayani Tuhan. Saudara bisa mengerti? Jadi tidak ada namanya, oh saya orang biasa. Nah, saudara, hanya ada hamba Tuhan atau hamba dosa. Hanya ada hamba Tuhan atau hamba iblis. Alkitab tidak menuliskan orang biasa. Hanya ada 2 golongan. Kalau bukan umat Tuhan, berarti umat yang lain. Nah, saudara-saudara, jadi dia datang, lalu Nabi Natan bilang, ya benar, itu harus dihukum mati. Kamu orangnya. Nah, jadi singkat cerita, Tuhan menyampaikan melalui Nabi Natan, engkau sudah menghina Tuhan, engkau sudah mempermalukan nama Tuhan, dan banyak hal yang disampaikan, dan apa yang terjadi dalam hidup Daud. Tapi saudara-saudara, ini respon Daud.
2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, saudara-saudara, kita nanti akan lihat kembali bagian ini. Mari kita lihat hakim-hakim. Nah, orang yang kedua adalah Simson. Hakim-hakim, saya ajak kita melihat beberapa ayat. Saya ajak kita melihat dari Hakim-hakim 13 lebih dulu. Ayat yang kelima saya akan bacakan. Hakim-hakim 13, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut ayat 24. "Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak antara Sora dan Estaol." Nah, saudara-saudara, jadi hamba Tuhan ini sebenarnya lebih luar biasa daripada Daud. Kelahiran Daud tidak ditulis. Tidak ditulis bagaimana janji Tuhan kepada orang tuanya Daud. Karena memang tidak ada. Tapi Simson, satu pasal ditulis tentang kelahirannya dengan sangat detail sampai bagaimana apa yang dinubuatkan oleh Tuhan ditulis. Mari kita lihat lanjut, Hakim-hakim 14 ayat yang keempat. "Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus," ayat 3, bukan ayat yang keempat, ayat yang ketiga. "Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Nah, saudara-saudara, kemudian lanjut ke Hakim-hakim 16, langsung di bagian akhir. Hakim-hakim 16 ayat yang ke-20. "Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua hamba Tuhan ini mempunyai beberapa kesamaan. Yang pertama, mereka dipilih dan diurapi Tuhan. Mereka sama-sama dipilih dan diurapi Tuhan. Mengenai Raja Daud, saudara mungkin telah sering mendengarnya, bagaimana Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan, Nabi Samuel, pergi ke rumah Isai setelah 7 orang saudara-saudara yang lebih tua, yang lebih berhak dari Daud, dibawa di depan Nabi Samuel. Samuel bilang, tidak ada yang dipilih Tuhan. "Ada lagi anakmu?" Lalu Bapak Isai bilang, "Ada satu. Dia belum termasuk, tidak cocok jadi raja." Tapi waktu dibawa masuk ke hadapan Samuel, langsung Tuhan berkata, "Ya, ini dia. Urapi dia. Ini orangnya." Pengurapan itu dengan kuat kuasa turun langsung mengurapi hamba Tuhan Daud, dan dia menjadi raja di usia belasan tahun. Kalau saudara masih muda atau saudara berjiwa muda, haleluya,
saudara juga berhak diurapi. Kenapa? Karena memang Tuhan mencari dan memilih orang-orang untuk diurapi. Dia menyuruh hamba Tuhan mencari, pergi ke rumah Isai. Sebab aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Nah saudara-saudara, demikian juga dalam hidup Simson, Tuhan juga telah memilih. Tuhan sudah memberitahu waktu itu tidak kepada hamba Tuhan seperti Nabi Samuel, waktu itu kepada ayahnya. Saudara baca tadi kisahnya cukup panjang. Di dalam Hakim-Hakim 13, Tuhan katakan, kamu jangan macam-macam, tidak boleh lagi minum anggur, tidak boleh lagi minum apapun. Kuduskan dirimu, sebab anak ini yang engkau kandung itu kudus. Jadi luar biasa saudara-saudara, sama-sama dipilih, sama-sama diurapi. Tadi kita baca dikatakan roh Tuhan mulai menggerakkan dia pada waktu dia mulai beranjak dewasa. Lalu yang kedua, mereka adalah pemimpin di zamannya. Mereka adalah pemimpin di masa hidup mereka masing-masing. Daud di masa raja-raja, Simson di masa hakim-hakim. Di masa hakim-hakim, di masa di mana pada waktu itu belum ada raja secara organisasi, belum ada secara kepemimpinan Israel. Tuhan adalah raja. Jadi pada waktu itu yang menjadi hakim adalah Simson. Nah di zamannya Daud atau setelah akhir dari zamannya Raja Saul, maka Tuhan mengangkat seorang raja yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Jadi mereka sama-sama pemimpin. Saya tahu bahwa banyak dari saudara ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Engkau dipilih Tuhan. Engkau merasa kecil, engkau merasa biasa, tapi roh Tuhan akan mengurapi engkau akan luar biasa. Nah saudara-saudara, kemudian apa yang sama lagi? Yang sama yang berikutnya, yang ketiga, mereka sama-sama diurapi, dikuasai, diberikan oleh roh, ada roh Tuhan yang turun ke atas mereka. Jadi pada waktu mereka beranjak dewasa, mereka sama-sama mengalami pengurapan roh Tuhan. Pada waktu Daud beranjak remaja, dia diurapi Tuhan. Pada waktu Simson juga beranjak dewasa, dikatakan roh Tuhan mulai turun, menarik hidupnya, mendorong dia, membawa dia. Tapi saudara-saudara, dia juga punya sisi yang sama, tapi yang negatif. Mereka sama-sama dikuasai oleh roh perzinahan. Baik Simson maupun Daud sama. Dalam masa hidup mereka, mereka dikuasai oleh roh percabulan, roh perzinahan di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka kalah pada waktu menghadapi yang seperti ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, mereka punya kelemahan di area yang sama, yaitu area kedagingan mereka yang tidak ditaklukkan kepada Tuhan, yaitu perzinahan atau percabulan. Nah, setiap orang punya di dunia ini, semua manusia, karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3:23 katakan, maka semua manusia sudah jatuh juga ke dalam kelemahan. Tetapi yang menjadi penting hari ini bukanlah apa yang telah terjadi, saudara-saudara, tapi apa keputusanmu hari ini. Itu yang utama. Karena keputusan mereka berbeda. Apa perbedaan besar mereka? Yang pertama, Daud pada waktu ditegur Tuhan bertobat. Pada waktu Daud ditegur Tuhan, dia segera bertobat. Dia tidak sombong, dia tidak berkata, hei kamu nabi, berani-beraninya kamu menuduh. Tidak saudara. Dia langsung berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia bahkan tidak berbicara mengenai, ya habis dia mandi nggak tutup pintu sih. Saudara, tidak ada alasan sedikit pun. Apapun yang disampaikan Tuhan kepada Daud, segera dia bertobat. Saudara-saudara,
Dia berbalik, dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati, dia tidak menunda-nunda untuk segera bertobat. Waktu dia mendengar firman Tuhan, seketika itu juga dia bertobat. Saudara-saudara, itu semuanya ditulis di dalam Mazmur 51. Persembahan, dia katakan, persembahan yang mulia di hadapan-Mu ya Tuhan, yaitu hati. Oke, dalam bahasa Inggris, a broken heart and contrite spirit, you shall not despise, O Lord. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya agak kurang, ya agak beda saudara. Kalau saudara baca kayaknya ini putus cinta, remuk hati. Bukan. Ini berbicara bahwa dalam rohnya dia langsung bertobat begitu dia tahu bahwa dia sebagai rumah Roh Kudus telah menjadi sarang penyamun. Langsung dia bilang, oh Tuhan, bersihkan aku Tuhan. Dia katakan bersihkan aku. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan hisop. Cleanse me, O Lord. Purify my heart. Kenapa? Karena dia mengerti siapa itu rumah Tuhan. Dia tahu rumah Tuhan itu adalah dirinya. Dia tahu bahwa sejak 1 Samuel 16 tersebut, firman Tuhan katakan, sejak hari itu roh Tuhan turun ke atas dia. Dia bukan lagi siapa-siapa seperti atau boleh melakukan apa saja seperti orang lain. Dia adalah rumah Tuhan. Mulai hari itu dia kenali. Jadi waktu Tuhan berbicara, dia langsung respon. Nah saudara-saudara, tapi Simson tidak demikian. Simson tidak bertobat. Nah, saudara-saudara, dalam hidup Simson, yang menegur dia adalah orang tuanya. Tadi kita sudah baca di pasal yang ke-14, ayat yang ketiga dari Hakim-Hakim. Di situ orang tuanya sudah menegur. Tapi saudara-saudara, Simson tidak menghiraukan. Hari ini kalau saudara mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, jadi dia tidak menghiraukan. Simson bukan satu kali. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam pasal yang ke-16 tadi, di ayat yang ke-20 dikatakan, pada waktu dia terbangun dari tidurnya, dia habis mabuk, dia habis memuaskan seluruh hawa nafsunya, pokoknya segala macam yang dia bisa kerjakan untuk memuaskan kedagingannya. Lalu kemudian sampai dia tertidur, waktu bangun dia bilang, oh Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Seperti yang sudah ditulis. Berarti bukan satu kali saudara, berkali-kali. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk bertobat tidak satu kali, berkali-kali, berulang kali. Pastor, tapi saya waktu itu saya masih rasa pengurapan Tuhan. Ya, karena Tuhan panjang sabar. Tuhan penuh dengan kasih setia. Tuhan tidak segera menghukum. Di ibadah pertama, kalau saudara nanti bisa mendengarkan di ibadah pertama YouTube-nya, saudara akan dengarkan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak segera pergi dari hadirat, dari rumah Tuhan. Dia pergi bertahap. Dia pergi dari ruang kudus dan seterusnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini saudara-saudara. Waktu Tuhan berbicara, jangan pernah keraskan hati. Jangan pernah keraskan hati. Ingat siapa itu rumah Tuhan? Tapi saudara-saudara, engkau tanpa Roh Kudus, engkau bukan siapa-siapa. Engkau tanpa Roh Kudus, engkau tidak pernah disebut rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana Tuhan hadir. Rumah Tuhan adalah tempat di mana Dia memimpin. Kalau Dia pemimpinnya, itu baru disebut rumah Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan kalau malaikat yang disuruh jalan, kita tinggal sini aja Tuhan. Kenapa? Kalau tidak engkau yang memimpin, ini bukan rumah Tuhan. Kalau tidak engkau yang berjalan di depan kami,
ini bukan rumah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa bilang tidak, kalau engkau sendiri tidak berjalan di depan kami, kami tidak akan berangkat. Sebab apa bedanya dia bilang sama yang lain? Yang lain juga punya tempat ibadah, yang lain juga punya tempat berdoa, yang lain juga bisa bilang, oh saya di sini merasa adem, ya karena AC-nya mungkin, atau karena yang lain-lain. Tapi saudara-saudara yang pasti perbedaan besarnya adalah di rumah Allah ada roh Allah. Hanya di tempat rumah Allah ada roh Allah. Kalau roh Allah keluar dari rumah tersebut, dia bukanlah rumah Allah. Dia adalah bangunan. Dan Tuhan katakan, oh tidak lagi. Tidak lagi di Yerusalem, karena sebentar lagi itu akan dihancurkan. Tidak lagi di Samaria, karena memang tidak pernah ada di Samaria. Saudara-saudara, kisahnya panjang mengenai hal itu. Pada waktu dalam kerajaan terbelah dua, maka ada Samaria, ada Yerusalem. Tapi saudara-saudara, Tuhan katakan itu di pasal 4 dari kitab Yohanes, Tuhan katakan tidak. Bukan lagi di sana. Tapi Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia, harusnya menyembah dia dalam roh dan berjalan dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Simson tidak bertobat sampai akhirnya. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya adalah, yang pertama, dia ditangkap oleh musuh. Kalau saya dan saudara ditegur Tuhan, segera bertobat. Waktu saudara diperingatkan oleh Tuhan, hari ini saudara dengar firman Tuhan, segera bertobat. Karena kalau tidak, saudara akan ditangkap oleh musuh. Dan musuh tidak main-main. Musuh menangkap saudara, dan kalau kita baca, musuhnya sama, saudara. Daud mengalahkan salah satu panglima terbesar di zaman itu, orang Filistin. Simson juga sama. Kalau saudara baca ada persamaan. Daud satu kali mengalahkan, dia punya pengurapan peperangan seperti Simson juga. Jadi dia berdiri di depan ladang jelai atau di tengah-tengah ladang jelai, lalu dia sendirian bertahan menghadapi musuh. Lalu ada 3 orang triwira, mereka berkata, raja kita sendirian di depan sana, mari kita datang, mari kita berdiri. Firman Tuhan katakan 3 datang, jadi ada 4 orang berperang melawan seluruh orang Filistin, sampai akhirnya terpukul kalah. Baru orang Israel yang lain yang mundur, lihat, waduh, raja kita perang sendirian, tapi sudah hampir menang, saudara. Sudah mati, sudah banyak sekali. Baru mereka turun menyerang. Nah, sama ceritanya juga, saudara-saudara. Waktu terdesak di salah satu gunung, Simson, kemudian diserang orang Filistin datang. Simson dikatakan lihat kanan, lihat kiri, ketemu rahang keledai. Diambil rahang keledai, roh Allah turun ke atas dia. Firman Tuhan katakan dia pukul orang Filistin, 1000 orang tewas dengan rahang keledai. Yang ke 1001 bilang, oke, kita mundur. Yang ini tidak biasa ini. Kenapa? Tidak ada yang mau, saudara-saudara. Tidak ada yang mau menyerahkan diri. Mereka bilang, yang ini bukannya lagi dia, ini ada sesuatu yang lain yang masuk ke dalam hidupnya. Yes, roh Tuhan masuk ke dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, mereka sama-sama alami keperkasaan yang luar biasa. Tapi Simson mengeraskan hati dan dia ditangkap. Dan bukan hanya ditangkap oleh musuh, dia dicungkil matanya, kemudian dia diikat dan dijadikan pengganti lembu untuk mengirik gandumnya orang Filistin. Nanti saudara baca kisahnya demikian. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, dan engkau pun dimanapun engkau berada, kalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan diperbudak oleh musuh, mata rohanimu akan dicungkil, engkau tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Engkau pikir apa yang salah itu benar, yang benar itu engkau pikir salah, dan banyak hal lain lagi. Engkau buta secara rohani. Tidak dapat mengenal jalan-jalan Tuhan lagi.
diperbudak oleh apa? Oleh dosa, oleh keinginan, oleh nafsu tersebut. Filistin itu melambangkan musuh yang memperbudak orang Israel. Dia memperbudak dan dia berusaha mengalahkan orang Israel. Tapi anak-anak Tuhan harus tegas. Anak-anak Tuhan, engkau adalah rumah rohani. Dan banyak dari saudara ditetapkan, dan saya berdoa semuanya. Tapi banyak dari saudara ditetapkan seperti Daud dan seperti Simson untuk menjadi pemimpin. Jangan takluk. Jangan diperbudak. Jangan buta mata saudara. Jangan lihat, wah semua orang lain mengerjakan. Saudara, orang lain diperbudak, engkau jangan ikut diperbudak. Kalau orang lain buta mata rohaninya, saudara jangan buta. Saudara bisa mengerti? Simson tidak bertobat sehingga dia buta. Tapi semua orang yang hidup dalam roh, atau yang terus, kita bisa jatuh. Daud jatuh, semua hamba-hamba Tuhan jatuh. Saya juga pernah jatuh berkali-kali bahkan. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi bertobat dan tidak mengeraskan hati. Saudara-saudara, dan yang paling menyedihkan adalah walaupun di situ dia mengalami kemenangan, tapi itu menyedihkan. Jadi satu kali orang Filistin buat pesta, lalu mereka sudah mabuk, lalu mereka bilang, raja-raja bilang, panggil itu Simson. Kita mau jadikan dia bahan bercandaan. Suruh dia melawak di depan kita. Angkat tangannya, ya masih lembe. Angkat lagi, ya ketawa semua saudara-saudara. Kenapa? Karena kemarin atau sebelum-sebelumnya, inikah dia yang mengalahkan 1.000 orang dengan rahang keledai? Inikah dia yang mengangkat pintu kota dan menghancurkan semua engsel-engselnya? Inikah dia yang menghancurkan orang Filistin dengan tangan kosong? Inikah dia yang membakar seluruh ladang orang Filistin? Inikah dia yang merebut, dan banyak hal saudara-saudara yang mereka sebutkan. Mereka mentertawakan, dikatakan, ini dia yang berdoa kemarin. Ini dia yang berpuasa kemarin. Ini dia yang berbicara mengenai kesembuhan. Ini dia yang memberitakan Injil. Saudara mengerti maksud saya? Jadi bahan tertawaan, saudara-saudara. Simson menjadi bahan tertawaan musuh. Tapi saya mengucap syukur di hari Pentakosta ini. Tuhan Yesus tidak hanya datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang juga hari ini. Dan pada waktu dia datang, dia akan membersihkan semuanya dari segala sesuatu yang bukan berasal dari Bapa di sorga. Dia akan menyapu rumahnya, dan dia akan menyiapkan rumahnya untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dia akan menyiapkan rumahnya sehingga aliran sungai tersebut mulai terpancar keluar lagi dari ambang pintu bait Allah. Dia akan menyiapkan rumahnya sebab dia berkata, cinta akan rumah Allahku telah menghanguskan aku. Saudara-saudara, kalau engkau tidak rindu, Tuhan Yesus rindu. Dia sangat rindu untuk memenuhi hidup setiap orang. Karena dulu rumah itu adalah bangunan, dan sekarang juga ini adalah bagian dari tempat di mana Tuhan hadir. Tetapi sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan telah katakan, aku tidak lagi tinggal. Bahkan sebenarnya bukan 2000, waktu Tuhan mau membangun bait Allah. Mari saya undang kita mari berdiri. Waktu Daud akan membangun bait Allah, Tuhan berkata kepada Daud melalui hamba Tuhan. Tuhan katakan begini, aku tidak tinggal di rumah buatan tangan manusia. Saudara-saudara, rumah apa yang sangat dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus tidak mati untuk bangunan ini atau bangunan rumah yang lainnya, termasuk yang di Yerusalem. Tuhan Yesus mati untuk bangunan ini, untuk ini,
untuk ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi yang ini. Karena yang ini tidak dibuat oleh tangan manusia. Hidup saya dan saudara tidak dibuat oleh orang tuamu. Saya juga dilahirkan, ada orang tua saya di depan ini bersama-sama. Tapi juga bukan orang tua saya yang membuatnya. Adalah satu misteri bagaimana Tuhan dapat menciptakan dan menjadikan manusia. Manusia membuat artificial intelligence, tapi tidak bisa membuat yang namanya spirit. Karena yang spirit hanyalah oleh Roh Allah. Bisa membuat artificial yang menyerupai seperti manusia, seperti saudara. Tapi tidak bisa membuat yang ada rohnya. Kecerdasan yang bisa ditiru. Yang ini maksud saya. Tapi yang ini tidak bisa. Yang ini tidak bisa. Karena ini hanya bisa diberikan dari atas. Nah, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali ke bait Allah, dikatakan dia datang, dia membersihkan semuanya. Kenapa? Karena dia katakan, rumahku akan dipenuhi dengan kemuliaanku. Dan dia mulai membersihkan. Lalu dia mulai menuntun murid-muridnya, mengajar sampai akhirnya dia memberikan dirinya di atas kayu salib. Sementara kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga. Tapi sebelum semua itu, ada bagian yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, saat ini ada 2 golongan. Tapi saya berdoa semuanya jadi satu golongan. Karena sama-sama. Tidak ada dari saudara yang mendengar firman Tuhan ini dan tidak dipilih. Tidak ada dari saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, baik yang mendengar tanggal 6 hari ini, tanggal 5, bulan 6 hari ini, ataupun saudara mendengar di tanggal yang lain. Tidak ada yang mendengar firman Tuhan ini dan saudara tidak dipilih. Karena saudara dipilih, maka saudara mendengar firman Tuhan ini. Tapi keputusannya ada dalam hidup saudara dan saya. Apakah saudara segera berbalik atau saudara tetap tinggal sampai akhirnya Roh Allah meninggalkan rumah tersebut. Yang satu, Roh Tuhan tetap tinggal di dalamnya. Yang satu, Roh Tuhan terangkat dari hidupnya. Dan dia diserahkan sampai akhirnya dipermalukan menjadi bahan tertawaan. Saudara-saudara, mana yang engkau pilih? Semua mata tertutup dan setiap hati mengarah kepada Tuhan. Yang saya maksud bukanlah secara agamawi. Yang saya maksud supaya engkau fokus. Tidak ada yang melihat ke kanan dan ke kiri. Masing-masing di hadapan Tuhan. Lihat hidupmu saudara-saudara. Rumah yang sama. Tuhan datang. Dan waktu dia datang, dia akan membersihkan rumahnya. Hari ini dia datang di dalam hidupmu untuk membersihkan hidupmu. Kalau engkau berkata, ya Tuhan, bersihkan saya. Kalau engkau berseru seperti Daud berseru, Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Maka engkau akan menjadi rumah kemuliaan untuk Tuhan. Pada waktu Tuhan memulihkan hidup Daud, dia tidak pernah lagi takluk kepada dosa yang sama. Dia telah menang dan firman Tuhan menuliskan itu di akhir hidupnya. Dia menang. Dia menang dan dia menang terus sampai akhir hidupnya. Tapi orang-orang yang tidak menyerahkan dirinya, maka sampai akhir hidupnya, dia terus terbelenggu. Walaupun rencana Tuhan tidak pernah gagal, tapi dia terus mengalami belenggu. Hari ini saudara-saudara, saya tahu pengurapan Tuhan akan turun dengan luar biasa. Dalam berapa saat lagi kita akan berdoa. Tetapi setiap hati, hari ini Tuhan sudah berbicara. Pastor, apa yang saya harus lakukan? Saudara lihat hidupmu. Kalau hidupmu sarang penyamun, bersihkan itu. Kalau hidupmu tempat segala macam yang najis dan kotor,
Ini waktunya untuk mengeluarkan dari rumah Tuhan itu. Kalau pikiranmu dipenuhi dengan segala macam yang berasal dari dunia ini, kalau keinginanmu berlari kepada semua yang ditawarkan dunia ini, berarti itu masih jadi sarang penyamun. Dan Tuhan ingin membersihkannya hari ini. Kalau hidupmu masih bergumul dan engkau belum menang terhadap satu hal terus-menerus, Daud juga alami tidak menang sampai Nabi Nathan katakan, datang kepada dia, kamu orangnya. Saudara akan baca mulai hari itu dia berhenti, saudara-saudara, untuk dosa tersebut. Dia tinggalkan, dia berjaga-jaga atas bagian tersebut. Dia tidak mau sedikit pun untuk dikotori lagi. Haleluya. Hari ini di dalam hadirat Tuhan ada orang-orang yang datang dengan keadaan seperti ini, atau yang mendengar firman ini, engkau masih bergumul, engkau belum menang, engkau sedang dikuasai, tapi hari ini adalah hari kelepasanmu. Hari ini adalah hari kemenanganmu, sebab Tuhan Yesus datang membersihkan rumahnya. Kalau engkau adalah orangnya, angkat tanganmu tinggi di tempat, karena kita akan berdoa bersama-sama. Kalau engkau masih bergumul dengan dosa-dosa tertentu, engkau masih belum menang, hari ini dia datang untuk membersihkan rumahnya. Saya melihat begitu banyak tangan terangkat. Saya juga percaya engkau yang menyaksikannya dimanapun engkau berada, engkau pun sedang merespon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian dia sedang datang. Rohnya sendiri datang mengurapi setiap orang. Tapi sebelum itu terjadi, dia akan membersihkannya lebih dulu. Sebab dalam firman itu dikatakan, setelah dia membersihkan, mujizat demi mujizat terjadi. Orang buta melihat, orang timpang bangkit berdiri dan berjalan. Engkau akan alami itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kalau engkau mengangkat tanganmu dan respon, saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkau juga yang ada di rumah atau dimanapun engkau berada, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya percaya, Engkau telah memilih, Engkau telah memanggil saya untuk menjadi milik-Mu, untuk menjadi rumah rohani, untuk menjadi bait Roh Kudus. Saya adalah bait Allah. Ampuni saya Tuhan, bahwa bait Allah ini, hidup ini telah dikotori oleh dosa, oleh kenajisan. Hal-hal yang dari dunia telah masuk ke dalam hidup saya, memenuhi hidup saya, mengotori hidup saya. Tapi hari ini, di hari Pentakosta, saya percaya ini adalah hari kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang najis, semua yang kotor, keluar dari hidup saya. Ampuni saya Tuhan Yesus. Bersihkan seluruh hidup saya dengan darah-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu, seperti air yang mengalir, yang membersihkan, yang menguduskan seluruh hati saya, seluruh jiwa saya, seluruh tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang najis, semua yang kotor, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya berdoa, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk berapa saat. Saudara berdoa, katakan dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Engkau punya hak untuk mengusirnya, sebab rumahmu adalah bait Roh Kudus. Engkau adalah rumah Tuhan. Di mana Tuhan hadir, Dia akan datang dan mengusirnya keluar. Yes, berdoa saudara, berdoa sebab Tuhan melepaskan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, yes. Berdoa saat ini, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga saat ini tercabut sampai di akar-akarnya. Tercabut sampai di akar-akarnya. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hal yang tidak benar keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua pekerjaan roh jahat, roh najis, semua tipu daya iblis hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh kematian, roh-roh penyembahan berhala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sedikit lagi terus berdoa saudara-saudara. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini saudara-saudara, waktunya Dia datang dan memberikan rohnya. Angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada waktu Dia datang dengan passion yang luar biasa. Dia datang ke dalam rumahnya dan cinta akan rumahnya dikatakan menghanguskan dia. Saat ini Dia datang, liprosola trema shante. Saat ini pada waktu Dia datang, Dia akan melawat dan Dia akan memenuhi saudara dengan rohnya sendiri. Sebab pada waktu Dia datang, Dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia datang dengan rohnya. Dan Dia berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. So, haleluya, haleluya. Saudara, ini yang akan kita kerjakan. Kalau engkau lapar dan haus, engkau boleh maju di depan ini. Kita akan berdoa untuk saudara yang lapar dan haus. Engkau yang rindu untuk dipenuhi dengan roh Tuhan. Engkau yang lapar dan haus. Engkau yang rasakan engkau digerakkan oleh roh Tuhan. Maju saat ini. Siapa yang lapar dan haus, ini waktunya. Saudara akan dialami kepenuhan. Dan saudara akan alami aliran demi aliran itu akan terus mengalir di dalam hidupmu. Silakan saudara-saudara, angkat hatimu kepada Tuhan. Barang siapa yang lapar dan haus, mari maju. Saudara yang ada di screen, engkau juga bisa angkat hatimu bersama-sama saat kita berdoa. Ya, siapa saja yang lapar dan haus, silakan engkau maju. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak perlu ragu, engkau tidak perlu takut. Sebab tidak ada hal lagi yang menghalangi Dia. Kalau engkau sudah menerima, kalau engkau sudah alami zaman kuasa Tuhan yang pertama, maka saat ini waktunya engkau terima. Barang siapa yang lapar dan haus, baiklah engkau datang, maju dan minum. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang tim gembala untuk bersama-sama. Saudara, pada waktu ini Roh Tuhan akan datang, tetapi dengan satu pengurapan seperti yang datang kepada Daud dan Simson. Bukan kejatuhan mereka. Saya ulangi, pengurapannya. Apa yang mereka miliki adalah pengurapan keperkasaan. Pengurapan untuk datang menyerang musuh. Pengurapan untuk datang dan menghancurkan. Sampai semua musuh tersebut tidak ada lagi yang tinggal berdiri. Apa yang dialami oleh Simson, apa yang dialami oleh Daud, hari ini
di ibadah kedua ini, saudara juga yang di screen, yang dimanapun engkau berada, siap-siap. Karena pengurapan ini sedang datang. Hal ini sedang dicurahkan. Lekiri pasata rete maseria. Oreta masekiri antara pasata karama. Angkat hatimu, angkat hatimu. Ore pasendere prasetiri antorobo. Haleluya, haleluya. Haleluya. Let the Lion of Judah. Let the Lion of Judah. Singa dari Yehuda itu datang memenuhi engkau. Like a fire in Jesus' name. 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 Boldness. 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 Keberanian. Keberanian. Keperkasaan. Memenuhi engkau. Memenuhi engkau. Mengalahkan musuh. Mengatasi semua tantangan. Engkau tidak lagi lemah. Engkau tidak lagi penakut. Engkau tidak lagi menjadi orang yang terus dikuasai oleh kedagingan. Bangkit. Bangkit. Anak-anak Tuhan bangkit. Dimanapun engkau berada, angkat hatimu kepada Tuhan dan terima yang Dia berikan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya masih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sore mama masatara mama masatara mama masatara. Yes, 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 yes. Masatara mama masatara. Boldness. Boldness. Keberanian. Keberanian. In Jesus' name. Boldness. Boldness. Engkau yang dimanapun engkau berada. Boldness in Jesus' name. Keberanian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Boldness. In Jesus' name. Yes, 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 yes. Oh. Jericho sola tentara papa sete kiri antara pasat. Yes, Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, yes. Angkat hatimu saudara-saudara. Respon kepada apa yang Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba, Sata, Rabba, Baba, Sata. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, dengarkan bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan mencintai rumahnya. Dia sangat mengasihi. Tapi engkau harus respon. Engkau harus datang dan minum. Engkau harus rindu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Is the kingdom yours? Is the power yours? Is the glory forever? Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen.
Mari kita ucapkan syukur. Worthy is your name, Katakan worthy Lord. Jesus. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Angkat hatimu Worthy dan is ucapkan your syukur. name. Katakan worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. I love you, You Lord. deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. One more time, declare. Worthy is your name, Hallelujah. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Worthy is your name, Thank you, Jesus. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau maka semua ini terjadi. Karena Engkau maka Engkau memberikan roh-Mu bagi kami semua. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, maka Engkau mencurahkan apa yang dijanjikan Bapa yang diberikan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tidak ada lagi yang takluk kepada musuh. Tapi mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang menang. Mulai hari ini Engkau tidak lagi dikendalikan, dikuasai. Tapi setiap kali Engkau bertobat, maka musuh tidak punya kuasa dan usir itu keluar. Sebab firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dia akan lari dari hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Dan semua yang percaya katakan, amin. Amin.